Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Miftah Arzafi Rizky, NIM 2023 31067. Di sini saya membuat video untuk laporan ketiga untuk mata kuliah Machine Learning Pembelajaran Mesin kelas C. Nah, untuk di PPT ini saya buat untuk laporan teorinya. Nah, next. Oke, yang pertama, tujuan clustering dalam unsupervised learning. Clustering adalah teknik dalam unsupervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data tanpa label berdasarkan kemiripan karakteristik. Nah, tujuan utamanya mengidentifikasi pola atau struktur tersembunyi dalam data, mengelompokkan objek yang mirip dalam satu klaster, memisahkan objek yang berbeda ke klaster lain, membantu analisis lebih lanjut seperti segmentasi, deteksi anomali, dan pemahaman distribusi data. Nah, clustering digunakan ketika tidak ada label target sehingga model belajar sendiri dari struktur data. Next. Nah, perbedaan Kamins dan aglomeratif clustering. Nah, yang bagian A, Kamins, partitioning clustering. Kamins termasuk metode partitioning, yaitu membagi data ke dalam kelompok berdasarkan jarak ke pusat cluster atau centroid. Nah, cara kerja Kamins ini, yang pertama, tentukan jumlah cluster K. Yang kedua, inisialisasi centroid awal secara acak. 3. Setiap data ditugaskan ke cluster dengan jarak terdekat ke centroid. Nah, yang keempat, pindahkan centroid ke posisi rata-rata anggota cluster. Yang kelima, ulangi hingga cluster stabil. Ciri khas Kamins ini, dia menggunakan perhitungan jarak atau umumnya Euclidean, menghasilkan klaster berbentuk bulat atau lingkaran, cepat untuk dataset besar. Nah, yang bagian B, agglomerative clustering atau hierarchical clustering. Nah, agglomeratif merupakan metode hierarkial, yaitu membangun klaster secara bertahap dari bawah ke atas atau bottom up. Nah, cara kerja agglomerative clustering ini dia yang pertama, awalnya setiap data dianggap sebagai satu klaster sendiri. Yang kedua, dua klaster terdekat digabung menjadi satu. Yang ketiga, proses penggabungan berlanjut hingga mencapai jumlah klaster yang diinginkan. Yang keempat, struktur penggabungan divisualisasikan dengan dendrogram. Nah, ciri khasnya tidak memerlukan inisialisasi centroid, yang menghasilkan struktur hierarki, mudah menentukan jumlah klaster melalui dendrogram. Next. Nah, yang ketiga ini kelebihan dan kekurangan Kamins. Nah, kelebihan Kamins itu dia cepat dan efisien, cocok untuk dataset besar karena kompleksitas waktu rendah. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Algoritmanya sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, hasil jelas ketika data terpisah dengan baik. Memberikan klaster yang rapi ketika data memang berkelompok secara natural. Nah, kekurangan Kamins ini dia harus menentukan jumlah klaster K di awal. Jika salah menentukan K, hasil klaster bisa buruk. Kedua, sensitif terhadap outlier. Nah, nilai ekstrim dapat menggeser centroid sehingga klaster menjadi tidak akurat. Yang ketiga, cocok hanya untuk klaster berbentuk bulat, tidak bagus untuk data yang punya bentuk klaster kompleks atau tidak simetris. Next. Oke, yang keempat, kelebihan dan kekurangan agglomerative clustering. Nah, kelebihan agglomeratif ini dia yang pertama, tidak perlu menentukan jumlah klaster di awal karena bisa dilihat dari dendrogram untuk menentukan cut yang paling tepat. Yang kedua, mampu menangani bentuk klaster yang lebih kompleks. Tidak perlu asumsi bentuk klaster seperti Kamins. Yang ketiga, hasil lebih stabil. Tidak sensitif terhadap inisialisasi acak seperti Kamins. Nah, kekurangan aglomeratif. Yang pertama, lambat pada dataset besar, kompleksitas tinggi, kurang cocok untuk ribuan sampai jutaan data. Yang kedua, tidak ada membatalkan penggabungan. Jika dua klaster salah digabung di awal, tidak dapat diperbaiki, bersifat irreversible. Yang ketiga, butuh banyak memori. Penyimpanan matriks jarak antar data dapat memakan memori besar. Oke, kita next di programnya.
langsung di Jupyter Notebook-nya. Nah, di sini saya nomor datasetnya life expectancy. Nah, terus sumber dataset ini saya ambil di Kaggle. Ya, di sini. Nah, terus tema datasetnya yang saya ambil yaitu kesehatan global atau global health. Nah, oke. Kita mulai dengan import library yang pertama. Seperti biasa, kita mengimport library-nya. Terus bagian satu membaca data. Nah, data yang saya namakan yaitu di CSV Life Expectancy Data. Nah, terus DF-nya ini untuk melihat 5 baris pertama. Dan outputnya ini terlihat bahwa dataset memiliki 22 kolom. Dan data seperti country, year, status, life expectancy, adult, mortality, GDP, dan lainnya. Oh iya, dan masih pada bagian ini saya buat penjelasan di Markdown. Nah, terus DF info. Nah, ini untuk digunakan untuk melihat struktur dan tipe data dari dataset, dan terlihat berisi di sini 2938 baris dan total 22 kolom. Nah, oke. Terus DF deskripsinya ini untuk melihat rangkuman statistik dari seluruh kolom numerik. Informasi yang ditampilkan meliputi count, jumlah per kolom, min, nilai rata-rata, standar deviasi, min dan max, terus 25%, 50%. Terus dari outputnya terlihat bahwa nilai life expectancy yang memiliki rata-rata sekitar 69 tahun. Terus adult mortality memiliki sebaran yang cukup besar, standar tinggi, tinggi menunjukkan variasi kematian dewasa antar negara. Terus kolom seperti alkohol, hepatitis B, total expenditure, dan population memiliki variasi nilai yang sangat besar, menunjukkan perbedaan karakteristik tiap negara. Oke. Di sini kita lanjut di bagian 2. Nah, di pembersihan data ini DF menggunakan check missing value tiap kolom menggunakan DF ISNA sum. Nah, tapi ini dilakukan pengecekan missing values menggunakan DF ISNA sum. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa kolom memiliki nilai kosong seperti hepatitis B yang 553 ini, dan total expenditure 226 ini masih memiliki missing. Terus yang fitur numerik ini. Nah, pada bagian ini dipilih beberapa fitur numerik yang akan digunakan sebagai dasar proses clustering. Fitur yang digunakan yaitu ini life expectancy, adult mortality, infant deaths, alcohol, BMI, GDP, dan schooling. Setelah fitur dipilih, subdet data DF model ini yang hanya berisi kolom tersebut, kemudian dilakukan pembersihan data dengan menghapus baris yang memiliki nilai kosong, missing value. Nah, terus di dropnya hasilnya jumlah baris setelah drop menjadi 2311, menandakan sejumlah baris yang memiliki nilai kosong telah dibuang. Data sudah bersih dan siap untuk dilakukan proses standarisasi dan clustering. Next, kita ke EDA Exploratory Data Analysis. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap fitur-fitur yang digunakan untuk clustering. Output DF model deskriptif menampilkan informasi seperti jumlah data, rata-rata, standar, minimum kuartil, dan nilai maksimum untuk setiap fitur. Nah, dari hasil statistik ini terlihat bahwa life expectancy memiliki nilai rata-rata sekitar 69 tahun. Adult mortality memiliki sebaran nilai yang cukup besar, standar tinggi, menunjukkan variasi besar antar negara. Nah, terus GDP menunjukkan rentang nilai yang sangat luas, menandakan perbedaan ekonomi antar negara yang signifikan. Terus BMI dan schooling relatif memiliki distribusi yang lebih stabil. Nah, terus ini untuk tampilan histogramnya.
Nah, pada tab ini dibuat histogram. Fitur numerik yang digunakan dalam clustering tujuannya adalah untuk melihat pola distribusi data dan mendeteksi apakah ada nilai ekstrim atau ketidakseimbangan data. Nah, dari histogram terlihat bahwa life expectancy ini ya memiliki distribusi normal dengan puncak di sekitar 70 sampai 75 ya di pertengahan ini. Terus adult mortality dia GDP-nya memiliki adult mortality, infant death, terus GDP ya memiliki distribusi condong ke kiri, ke right scale, menandakan banyak negara dengan nilai rendah dan sedikit negara dengan nilai tinggi. Jadi dia ini lebih distribusi condong ke kiri gitu. Nah terus alkohol juga sangat ke kiri ya. Mayoritas negara memiliki konsumsi alkohol rendah. Terus BMI memiliki dua puncak, indikasi distribusi bimodal. Terus schooling cenderung normal dengan mayoritas negara berada di 10 sampai 15 tahun pendidikan. Nah, terus heatmap-nya ini heatmap korelasi antar fitur numerik. Nah, untuk di bagian sini dari heatmap terlihat bahwa life expectancy memiliki korelasi positif kuat dengan schooling 0,75 dan BMI 0,58. Negara yang pendidikannya tinggi dan BMI lebih baik cenderung memiliki usia harapan hidup lebih tinggi. Terus life expectancy berpolarasi negatif kuat dengan adult mortality 0,68. Ini semakin tinggi angka kematian dewasa, semakin rendah usia harapan hidup. Terus GDP berkorelasi positif dengan life expectancy 0,46 dan schooling 0,45. Ini negara berpendapatan lebih tinggi cenderung memiliki pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Jadi korelasi antar fitur lain relatif lemah, artinya tidak banyak fitur yang saling bergantung kuat. Terus kita next. Di bagian 4, standarisasi data. Nah, di sini SafeXScale ini SafeXScale ini pada bagian ini dilakukan proses standarisasi menggunakan standar scaler. Yang ini dulu. Nah, tujuannya adalah untuk menyamakan skala semua fitur agar tidak ada fitur dengan nilai besar yang mendominasi proses clustering. Nah, standar scaler mengubah data menjadi min sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1. Nah, terus setelah distandarisasi, bentuk data siap menjadi ini 2311,7 artinya terdapat 2311 baris dan 7 fitur numerik yang siap digunakan pada tahap clustering. Nah, terus ini menentukan optimal elbow method. Nah, di sini terlihat metodenya. Nah, pada bagian ini digunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster K yang paling tepat untuk algoritma K-means. Nah, langkah yang dilakukan yaitu mencoba nilai K dari 2 hingga 10 ini hingga ke 10, menghitung SSI atau sum of squared errors untuk setiap K, membuat grafik hubungan antara nilai K dan SSI. Nah, dari grafik terlihat bahwa penurunan SSI mulai melambat di sekitar K sama dengan 3, K sama dengan 4. Di sini. Nah, sehingga titik tersebut menjadi kandidat kuat sebagai K optimal elbow method. Dia membantu memilih jumlah cluster yang tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak sehingga hasil clustering lebih efektif.
Next di sini, nah ubah sesuai grafik elbow yang kamu lihat. Nah di sini dipilih nilai K sama dengan 3 karena sebagai jumlah klaster yang optimal pada di titik ini penurunan. Di sini penurunan nilai SSI mulai melambat sehingga 3 klaster dianggap sebagai pembagian yang paling masuk akal untuk data yang digunakan. Terus bagian 6, K-means clustering. Nah, pada bagian ini di proses clustering menggunakan algoritma K-means dengan jumlah klaster K sama dengan 3, hasil dari elbow method. Nah, langkah yang digunakan itu membuat model K-means dengan n klaster sama dengan 3. Terus melakukan pelatihan dan prediksi klaster pada data yang sudah distandarisasi, menyimpan hasil klaster ke dalam kolom baru klaster K-means, terus menghitung jumlah data pada masing-masing klaster. Nah, hasilnya terlihat klaster 0 1014 data, klaster 2 712 data, dan klaster 1 yaitu 985 data. Terus kita next di bagian 7, agglomerative clustering plus dendrogram. Nah, di sini kita melihat dendrogramnya juga. Pada bagian ini digunakan metode agglomerative clustering, itu teknik hierarchical clustering yang menggabungkan data secara bertahap dari klaster kecil menjadi klaster besar. Nah, dari dendrogram ini kita bisa melihat bahwa penggabungan besar terjadi pada jarak sekitar 100 yang menandakan batas pemisahan klaster. Visualisasi menunjukkan adanya 3 struktur kelompok untuk kelompok utama sehingga jumlah klaster konsisten dengan nilai hasil K-means K sama dengan 3. Terus dendrogram membantu memastikan bahwa pembagian 3 klaster adalah pilihan yang masuk akal. Nah, terus di bagian sini setelah menentukan jumlah klaster optimal K sama dengan 3, model agglomerative clustering ini dijalankan menggunakan metrik Euclidean menghitung jarak antar data, terus linkage word. Nah, di sini untuk menggabungkan klaster berdasarkan peningkatan variance minimum. Nah, proses ini menghasilkan label cluster untuk setiap data yang kemudian disimpan dalam kolom cluster arc. Nah, terus next di bagian 8, PCA untuk reduksi dimensi. Nah, pada tahap ini digunakan PCA atau Principal Component Analysis untuk mereduksi jumlah fitur dari 7 variabel menjadi 2 komponen utama. PCA membantu menyederhanakan data sehingga klaster dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik 2 dimensi tanpa kehilangan terlalu banyak informasi. Nah, setelah PCA dijalankan itu, dia PC1 menjelaskan 48% variansi data, PC2 menjelaskan 14% variansi data. Terus kita ke bagian 9-nya, visualisasi cluster PCA 2D. Nah, pada bagian ini hasil clustering divisualisasikan menggunakan 2 komponen utama PCA, yaitu PC1 sebagai sumbu X, PC2 sebagai sumbu Y. Nah, terus visualisasi ini membantu melihat bagaimana data terbagi dalam ruang 2 dimensi setelah direduksi oleh PCA. Dari grafik terlihat klaster biru tersebar di area tengah menunjukkan karakteristik moderat. Klaster 1 orange cenderung mengelompokkan ke arah kanan, nilai PC1 lebih tinggi, dan klaster 2 berwarna hijau menyebar luas dan memiliki beberapa titik ekstrim pada nilai PC2 yang tinggi. Nah, terus next-nya lagi ini untuk visualisasi aglomeratif. Nah, berikutnya untuk menampilkan visualisasi hasil aglomeratif clustering menggunakan PCA. Di grafik ini sumbu X adalah PC1 dan sumbu Y adalah PC2, yaitu 2 komponen utama hasil reduksi dimensi dari PCA. Jadi setiap warna mewakili satu klaster yang terbentuk oleh metode aglomeratif. Dari grafik terlihat bahwa klaster 0 yang biru mengelompok di bagian kanan bawah. Klaster 1 orange menyebar di tengah namun
tetap membentuk kelompok yang jelas. Nah, klaster 2 yang hijau dia ini berada di bagian kiri atas dan terpisah paling jauh, menandakan karakteristik yang sangat berbeda. Nah, terus di bagian 10, evaluasi clustering, Silhouette Score. Nah, pada tahap ini dilakukan evaluasi kualitas clustering menggunakan Silhouette Score. Nilai Silhouette berada pada rentang min 1 sampai 1, di mana nilai mendekati 1 berarti cluster sangat baik dan terpisah jelas. Nah, nilai mendekati 0 berarti clustering tumpang tindih. Nilai negatif berarti pengelompokan kurang tepat. Nah, jadi hasil evaluasinya itu dia Silhouette Score Cummins, dia untuk visualisasi cluster Cummins dia Silhouette Score-nya 0,246. Nah, terus untuk Silhouette Score aglomeratif dia skornya menjadi 0,306. Nah, dari nilai tersebut metode aglomeratif clustering menghasilkan skor yang lebih tinggi daripada algoritma Cummins. Nah, sehingga cluster yang terbentuk cenderung lebih baik dan lebih terpisah dibandingkan hasil dari Cummins. Nah, terus kita ke bagian 11 analisis cluster. Nah, di bagian sini dari hasil perhitungan rata-rata tiap fitur diperoleh ringkasan berikut. Cluster 0 memiliki life expectancy yang cukup baik, adult mortality, infant deaths, alkohol, dan GDP menengahnya ini dia kondisi pendidikannya juga, cluster 0 dia memiliki life expectancy, adult mortality sedang, dan GDP menengah. Kondisi pendidikannya juga cukup baik. Terus cluster 1 kelompok dengan kondisi terbaik, life expectancy tinggi, terus infant death yang paling rendah, alkohol tinggi, BMI tinggi, dan GDP tertinggi, menunjukkan negara-negara dengan kondisi kesehatan dan ekonomi kuat. Terus cluster 2 dia merupakan kelompok dengan kondisi terburuk, life expectancy rendah, terus adult mortality yang sangat tinggi, infant death juga tinggi, dan GDP yang sangat rendah. Ini menggambarkan negara dengan tantangan kesehatan dan ekonomi besar. Nah, terus kita ke bagian profil cluster aglomeratif. Nah, interpretasinya serupa. Cluster 0 life expectancy-nya cukup tinggi, adult mortality sedang, GDP menengah, dan schooling lebih baik. Nah, terus cluster 1 life expectancy lebih rendah, adult mortality tinggi, infant death lebih banyak, dan GDP menengah. Kondisi kesehatan masih lemah, dan cluster 2 kelompok dengan kondisi terburuk, infant death-nya jauh lebih tinggi, adult mortality-nya yang paling rendah di antara cluster lain. Nah, jadi perbandingan Cummins dan aglomerative clustering ini kesimpulannya yang didapat yaitu berdasarkan hasil visualisasi PCA, perhitungan Silhouette Score, dan analisis profil cluster diperoleh beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, visualisasi cluster. Nah, Cummins ini dia beberapa cluster terlihat sangat bertumpukan sehingga batas antar cluster kurang jelas. Ya, aglomeratif ini dia pemisahan cluster lebih tegas, terutama antara cluster 0 dan 2, titik-titik juga lebih terstruktur. Terus Silhouette Score-nya dia Cummins 0,246, aglomeratif 0,306. Ini. Nah, terus aglomeratif ini dia lebih tinggi, jadi kualitas cluster lebih baik. Nah, terus profil cluster, jadi Cummins perbedaan antar cluster ada, tetapi tidak terlalu ekstrim sehingga interpretasi kadang kurang kuat. Nah, aglomeratif ini dia perbedaan antar cluster jauh lebih jelas dan mudah diinterpretasikan, terutama terkait variabel kesehatan dan ekonomi. Jadi kesimpulan akhirnya aglomeratif clustering lebih cocok untuk dataset ini karena Silhouette Score tertinggi, batas cluster lebih jelas pada visualisasi PCA, pemisahan cluster lebih stabil, dan profil cluster lebih konsisten dan mudah dijelaskan. Sekian video laporan
ketiga saya pembelajaran mesin kelas C. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.